Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugni Septian dengan NPM 10070216079 dari jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Penggilingan Padi Cianjur dengan studi kasus di PB Lisung Kiwari. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran biaya atau modal dalam kegiatan bisnis perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga keputusan rencana investasi menjadi sesuatu hal yang harus sangat dipertimbangkan dengan baik, dan perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui layak atau tidaknya rencana investasi tersebut. Dalam hal ini, PB Lisung Kiwari memiliki rencana untuk mengembangkan kegiatan bisnis dengan melakukan pembelian aktivitas tetap yang berupa bangunan pabrik penggilingan padi beserta dengan seluruh fasilitasnya. Berdasarkan data kajian dari BPS Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa tingkat produksi padi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 sebanyak 673.000 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga pada tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang harus menjadi perhatian dalam melakukan rencana kegiatan pengembangan bisnis, di mana dapat menjadi acuan bagi keberlangsungan kegiatan bisnis. Rumusan masalah dari penelitian yang saya lakukan, yakni yang pertama adalah aspek-aspek studi kelayakan apakah yang dapat mempengaruhi bisnis di PB Lisung Kiwari. Kemudian, apakah kegiatan bisnis PB Lisung Kiwari layak untuk dikembangkan? Dan yang ketiga adalah seberapa sensitifkah kegiatan bisnis PB Lisung Kiwari terhadap perubahan yang terjadi. Tinjauan pustaka di dalam penelitian yang pertama yakni mengenai studi kelayakan. Kemudian aspek-aspek yang ada di dalam studi kelayakan terdiri atas aspek hukum, aspek lingkungan, kemudian aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis, aspek keuangan, serta melakukan analisis sensitivitas terhadap keuangan dari PB Lisung Kiwari. Selanjutnya yakni mengenai metodologi penelitian, di mana kondisi awal bahwa kegiatan bisnis dijalankan dengan cara menyewa lokasi ataupun pabrik dari penggilingan padi beserta dengan seluruh fasilitasnya. Dan kemudian PB Lisung Kiwari berkeinginan untuk membeli fasilitas serta pabrik yang selama ini disewa. Maka tindakan yang dilakukan yakni melakukan studi kelayakan bisnis untuk melihat perkembangan bisnis di masa yang akan datang, hingga dapat menghasilkan keputusan mengenai rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Hasil dari penelitian yang pertama, dari segi aspek hukum diketahui bahwa PB Lisung Kiwari belum memiliki dokumen perizinan ataupun kelengkapan surat perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka berdasarkan hal tersebut, dari segi aspek hukum PB Lisung Kiwari belum layak untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya, dari segi aspek lingkungan, PB Lisung Kiwari telah memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, yaitu yang pertama adalah kemudahan bagi para petani untuk menjual gabah hasil panen serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya, hasil dari penelitian aspek pasar dengan melakukan peramalan permintaan, diketahui bahwa untuk 6 tahun ke depan tingkat produktivitas ataupun tingkat permintaan dari produk yang dihasilkan oleh PB Lisung Kiwari mengalami peningkatan yang cukup baik untuk setiap tahunnya. Maka berdasarkan hal tersebut, dari segi aspek pasar, PB Lisung Kiwari dinyatakan layak. Selanjutnya, dari segi aspek manajemen, diketahui bahwa fungsi manajemen yang ada di PB Lisung Kiwari tidak tervisualisasikan ataupun tidak terdokumentasikan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam prakteknya, fungsi manajemen yang ada di PB Lisung Kiwari sudah berjalan dengan cukup baik. Maka berdasarkan hal tersebut, dari segi aspek manajemen, PB Lisung Kiwari dapat dinyatakan layak. Selanjutnya, hasil penelitian dari aspek teknis dengan melakukan perhitungan luas produksi serta melakukan proyeksi kebutuhan bahan baku, dapat dinyatakan bahwa hasil estimasi yang dilakukan dari segi aspek teknis menunjukkan hasilnya bahwa masih berada di dalam tahap batas kemampuan dan kapasitas yang ada di PB Lisung Kiwari. Maka dari segi aspek teknis dapat dinyatakan bahwa PB Lisung Kiwari layak untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya, hasil dari segi aspek keuangan dengan melakukan penilaian kriteria investasi berdasarkan nilai net present value, kemudian internal rate of return, kemudian profitabilitas index, serta discounted payback period, diketahui bahwa biaya-biaya yang ada di PB Lisung Kiwari untuk setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan meningkatnya volume produksi untuk 6 tahun ke depan. Serta hasil penilaian kriteria investasi dengan dua skema penilaian, yakni dengan melakukan pembelian
dan tanpa pembelian, di mana hasilnya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Di mana apabila melakukan pembelian, maka PBL Sungkewari harus menyiapkan modal untuk melakukan pembelian. Tetapi apabila tidak melakukan pembelian, maka aset yang ada di PBL Sungkewari cenderung lebih stabil. Namun tidak terciptanya kepastian terhadap kegiatan bisnis karena kegiatan bisnis dilakukan dengan cara sistem sewa. Selanjutnya, hasil yang terakhir dari mengenai analisis sensitivitas, diketahui bahwa keuangan PBL Sungkewari sangat sensitif terhadap beberapa variabel yang dianalisis, yakni seperti biaya bahan, volume produksi, serta harga jual, pendapatan, dan hasilnya menunjukkan hasil yang sangat sensitif. Selanjutnya yang terakhir ini mengenai kesimpulan. Dari keseluruhan hasil analisis studi kelayakan, diketahui bahwa hanya berdasarkan aspek hukum sajalah PBL Sungkewari dinyatakan tidak layak. Maka berdasarkan hal tersebut, PBL Sungkewari harus melengkapi dokumen perizinan terlebih dahulu apabila ingin melakukan pengembangan bisnis. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.